Para teroris menembakkan beberapa rudal darat ke udara ke Air Force One, pesawat yang membawa presiden. Sistem keamanan pesawat langsung mendeteksi bahaya. Saat kru bersiap menghadang rudal, semua komputer tiba-tiba mati. Pesawat tempur pengawal juga mengalami masalah yang sama. Jelas ada pengkhianat di dalam pesawat. Demi keselamatan presiden, pengawalnya terpaksa memasukkannya ke dalam kapsul pelarian. Sebelum presiden sempat bereaksi, pengawal itu menutup pintu kapsul dan mendorongnya keluar dari pesawat pada ketinggian sekitar 30.000 kaki. Para kru mengenakan parasut dan melompat keluar, tetapi anehnya, tidak satu pun parasut mereka bisa terbuka. Hal itu membuat seorang petugas keamanan merasa curiga. Melihat situasi tersebut, sang pengawal menembak petugas keamanan itu. Tak ada yang menyangka bahwa pengawal pribadi presiden ternyata bekerja sama dengan para teroris. Dialah yang sebelumnya menggunakan alat pengacau sinyal untuk mengganggu jaringan pesawat. Setelah itu, ia dengan tenang melompat keluar dari pesawat, bahkan melewati rudal-rudal yang sedang mendekat. Beberapa detik kemudian, Air Force One dan 4 pesawat tempur F-16 hancur di udara. Sementara itu, Pentagon mengetahui bahwa pesawat telah jatuh dan berhasil mendeteksi lokasi kapsul pelarian. Menteri Pertahanan langsung mengirim tim SEAL untuk menyelamatkan presiden. Namun sebelum mereka tiba, sang pengawal dan para rekannya lebih dulu mencapai kapsul tersebut. Ketika mereka membuka pintunya, kapsul itu ternyata kosong. Rupanya 10 menit sebelumnya, seorang anak laki-laki yang sedang berburu menemukan kapsul tersebut di tengah hutan. Awalnya, anak itu mengira kapsul tersebut adalah pesawat luar angkasa milik alien. Karena penasaran, ia melemparkan sebuah batu ke arahnya. Mendengar suara benturan itu, presiden mengira tim penyelamat telah datang. Ia lalu menuliskan kode akses di jendela kapsul. Mengikuti tanda panah yang dibuat presiden, anak itu memasukkan angka-angka tersebut ke papan tombol. Dengan begitu, presiden berhasil keluar dari kapsul. Setelah mengetahui bahwa pria tersebut adalah Presiden Amerika Serikat, anak itu memutuskan untuk melindunginya dan membawanya keluar dari hutan. Namun pengawal yang licik menemukan jejak kaki yang ditinggalkan anak tersebut di tanah. Mereka mengikuti jejak itu hingga akhirnya menemukan presiden saat fajar. Melihat pengawalnya datang, presiden mengira dirinya sudah aman. Namun pengawal itu justru berjalan mendekat dan memukulnya. Setelah itu mereka memasukkan presiden ke dalam sebuah peti pendingin dan bersiap menerbangkannya menggunakan helikopter. Mereka hampir saja pergi ketika situasi kembali berubah. Saat helikopter hendak lepas landas, anak laki-laki yang bersembunyi di atas bebatuan mengambil keputusan berani. Ia berlari secepat mungkin menuju tepi batu, lalu melompat dengan seluruh tenaganya. Ia berhasil meraih peti pendingin tempat presiden berada. Namun masalah baru segera muncul. Bahkan jika ia berhasil menyelamatkan presiden, bagaimana mereka bisa turun dari ketinggian sekitar 100 kaki? Lebih buruk lagi, pengawal yang berada di dalam helikopter sudah melihat anak tersebut. Ia pun bersiap untuk menembaknya.